قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan sore ini kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita setiap Selasa sore. Kali ini kembali ke buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tirmidzi MA. Sebelumnya kita telah membahas dampak dari harta haram. Lantas kali ini beliau memberikan solusi untuk tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama. Dan nanti kita bahas tentang harta haram hasil kezaliman, diantaranya zolim karena enggan membayar zakat. Monggo bisa dibaca dari halaman 36 kayaknya. 35 ya, baca. Dari tradisi. Iya. Tradisi ini masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriah di negara-negara Islam, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajj, ulama mazhab Maliki wafat tahun 737. Nah, di sini maksudnya tradisi setiap yang masuk pasar harus belajar dulu. Yang mau berbisnis harus thalabul ilmi dulu. Harus kuasai fikih muamalah terlebih dahulu. Sebagaimana ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Karena ditunjukkan sejak masa Umar, setiap orang yang masuk pasar, yang mau berdagang, mau jual beli, mau berbisnis, harus tafaqqah fiddin dulu. La bai'a fi la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fiddin, kata Umar. Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din, tidak paham ilmu, terutama yang kaitannya dengan masalah jual beli. Nah, terus kita lihat langsung artinya. Aku mendengar guruku Abu Muhammad rahimahullah berkata bahwa dia masih menemukan di Maroko seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli muamalah, barang yang didagangkannya dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangnya, serta bagaimana caranya menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab, dibiarkan tetap berdagang, dan jika tidak bisa menjawab, maka petugas menyuruhnya meninggalkan pasar seraya berkata, "Kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar, karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram." Nah, lihat di sini sudah dipraktikkan di Maroko, sama seperti apa yang dipraktikkan Umar tadi. Setiap yang masuk pasar diperintahkan untuk tafaqquh fiddin dulu, belajar agama. Terus selain petugas resmi negara, istri-istri para salaf juga turut berperan mengingatkan suami mereka setiap akan keluar rumah untuk mencari nafkah dengan bisikan, "Kanat adatun nisa'i fi salafi kana rajulu idza kharaja min manzilihi taqulu lahu imra'atuhu aw ibnatuhu iyyaka wa kasbal harami fa in nasbiru ala al-ju'i wa dhurri wa la nasbiru ala nari." Al-Ghazali berkata, merupakan kebiasaan para istri kaum salaf apabila suami-suami mereka hendak keluar dari rumah mencari rezeki, mereka berkata, "Kami mampu bertahan menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah." Ucapan yang indah ini diriwayatkan Al-Ghazali dan Ibnu Khalikan. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali menukil perkataan juga dari Ibnu Khalikan dalam Ihya Ulumuddin, Ibnu Khalikan dalam Wafayatul A'yan. Kebiasaan para istri kaum salaf dulu, suami-suami mereka hendak keluar, istrinya ingatkan, "Kami mampu bertahan, nahan lapar,
akan tapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah disebabkan suami mencari rizki dengan cara yang haram. Terus dan juga termasuk solusi untuk keluar dari harta haram ini kesadaran umat Islam untuk mempelajari dinnya tentang fikih muamalat. Lihat perkataan Al-Qarafi. Ya. Al-Qarafi berkata, Al-Ghazali hakal ijma'a wa Syafi'iyah. Al-Ghazali menukil ijma' dan juga Imam Syafi'i bahwa seorang mukallaf tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli yang akan dilakukannya. Orang yang akan melakukan transaksi ijarah, dia wajib mempelajari hukum Allah tentang ijarah. Orang yang ingin melakukan transaksi mudarabah wajib mempelajari syariat Allah tentang mudarabah. Maka siapa yang mempelajari serta mengamalkannya sesuai dengan ilmunya, sungguh dia mentaati Allah 2 kali taat. Dan siapa yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, sungguh dia mendurhakai Allah 2 kali. Nah, lihat Imam Al-Ghazali sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi punya kitab Al-Furuq, yaitu membahas tentang perbedaan satu istilah yang mungkin dianggap sama ternyata berbeda. Dia nukil perkataan Imam Al-Ghazali, menukil ijma' dan juga pernyataan dari Imam Syafi'i. Seorang mukallaf yang dibani syariat, anal mukallaf la yajuz lahu ayyuqdima ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fi. Tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Terus faman ba'a wajib alaihi ayata'allama. Siapa yang melakukan jual beli, maka dia harus tahu tentang hukum jual beli terlebih dahulu. Ma'yanahallahu wa syarahu fil bai', di mana dia mempelajari hukum yang Allah itu tentukan dan syariat-syariat terkait dengan jual beli. Wa man ajar wajib alaihi ayata'allama masyarahallahu ta'ala fil ijarati. Siapa yang lakukan akad ijarah itu mengupai orang. Ya, akad ijarah itu mengupai orang. Dia mau mengupai orang, dia belajar dulu fikih ijarah, cara mengupai yang benar itu gimana. Maka dia pelajari dulu tentang ijarah, baru dia melakukan transaksi ijarah tadi. Wa man qarada wajaba alaihi ayata'allama hukmallahi ta'ala fil qirad. Siapa yang ingin melakukan qarad, yaitu qarad di sini dimaksudkan adalah mudharabah, maka dia wajib juga mempelajari mudharabah. Faman ta'allama wa 'amila bi muqtada ma'alima atau Allah ta'ala ta'atain. Siapa yang belajar terus amalkan ilmu tadi, berarti 2 ya. Dia belajar terus amalkan, maka dia lakukan 2 ketaatan. Berarti belajar sudah 1 ketaatan, amalkan lagi ketaatan selanjutnya, berarti 2 ketaatan. Wa man lam ya'lam wa lam ya'mal. Siapa yang tidak belajar dan tidak mengamalkan, faqad asallaha maksiatain. Maka dia telah durhaka pada Allah dengan 2 maksiat. Kalau dia itu dia tidak belajar, tidak beramal, 2 maksiat berarti. Wa man alima wa lam ya'mal bi muqtada ilmihi faqad ata Allah ta'ala ta'atan wa asaw maksiatan. Dan siapa yang belajar namun tidak amalkan, berarti dia telah mentaati Allah 1 ketaatan, dan di sisi lain dia juga bermaksiat karena ilmu tadi tidak diamalkan. Berarti yang dituntut apa? Belajar terus amalkan ilmu tadi. Nah, Imam Al-Qarafi terangkan orang berarti ada 3 di sini. Yang pertama yang belajar dan amalkan. Nah, ini yang bagus. Kemudian yang kedua yang paling jelek, tidak belajar, tidak amalkan. Terus yang ketiga, belajar namun tidak amalkan. Jadi dia sudah tahu ilmunya, dia tidak amalkan. Nah, keadaan orang dalam belajar dan mengamalkan seperti itu. Terus dalam rangka ikut serta mencegah terjadinya dampak buruk dari maraknya peredaran harta haram, maka dirasa sangat penting membahas harta haram dalam muamalah kontemporer, mengingat permasalahannya lebih rumit dan tidak terdapat dalam literatur buku-buku fikih ulama terdahulu. Atas pertimbangan bahwa hukum asal setiap muamalah adalah halal kecuali bila terdapat larangan dari Al-Quran dan hadis, maka harta haram tersebut kami susun berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan sebuah muamalah diharamkan, yaitu zulm, gharar, dan riba. Nah, lihat, Satriwandi sebutkan dulu hukum asal muamalat adalah halal.
Transaksi apapun asalnya halal dulu. Itu namanya hukum asal tuh. Jadi yang kita pelajari yang masalah-masalah saja. Kalau tidak ada masalah berarti kembali ke hukum asal. Hukum asalnya halal. Jadi yang kita pelajari yang larangan. Nah, itulah larangan yang nanti disebut ini dalam Al-Quran, ini disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan beliau bagi menjadi 3 faktor sebab haramnya di sini. Ada karena zulum, kezoliman. Yang kedua karena gharar. Yang ketiga itu karena riba. Ada 3 sebab ya. Zolim, kezoliman. 2 gharar. 3 riba. Nah, nanti baru di sini nanti kezaliman nanti ada turunannya, baru nanti gharar ada turunannya, riba nanti ada turunannya. Terus Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Madama laisa fihi dzulmun wala ghararun wala riban fal aslu sihhatu." Selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar dan riba, maka akad tersebut sah. Nah, selama dalam akad tidak ada zalim, cek lagi tidak ada gharar, dicek lagi tidak ada riba, maka tidak ada unsur ini, akadnya sah. Jadi kalau kita mau telusuri suatu akad termasuk yang kontemporer juga kayak gitu. Lihat zalim ada enggak? Zalimi orang enggak? Terus yang kedua, gharar ada enggak di situ? Terus yang ketiga, transaksi riba ada atau tidak? Ingat 3 ya. Kezaliman, 2 gharar, 3 riba. Nah, ini nanti cek transaksi kayak gitu. Nanti kita pelajari masalah-masalah transaksi ada di tengah kita, akad jual beli, bentuk transaksi apapun kayak gini. Cek ada kezoliman enggak? Salah satu pihak dizolimi atau tidak itu. Misalnya ditipu. Terus yang kedua cek lagi ada gharar enggak? Terus cek lagi ada riba atau tidak. Bisa jadi dalam satu transaksi 3-tiganya ada. Ya. Dalam satu transaksi 3-tiganya ada. Kezalimannya ada, ghararnya ada, ribanya ada. Bisa jadi 2, kezaliman dan gharar, kezaliman dan riba misalnya. Bisa jadi cuma 1, riba saja. Bisa jadi 3-tiganya loh ini. Itu nanti ada beberapa transaksi kayak gitu. Nah, terus kaidah. Kaidah hukum asal setiap muamalat mubah atau boleh. Dinukil dari para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai mazhab kecuali Zahiriyah, di antaranya Al-Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah berkata, ayakunallahu azza wa jalla akhlal bai'a idza kana mimma lam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menghalalkan setiap jual beli apabila tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Amir Hajj Al-Hanafi wafat tahun 879 Hijriah berkata, al-aslu fil bai'il hillu. Hukum asal setiap jual beli adalah halal. Ibnu Arwah Ruhaibani Al-Hambali wafat tahun 1243 Hijriah berkata, al-aslu fil uqudil jawazu. Hukum setiap asal akad adalah boleh. Nah, lihat beberapa ulama itu simpulkan kaidah tadi, hukum asal setiap muamalat, setiap akad itu mubah atau boleh. Lalu diantara dari kaidah ini, di antara dari kaidah ini adalah sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ia berkata, qultu ya Rasulullah inni astari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya. Qala ya ibna akhi idza staraita minha bai'an fala tabi'hu hatta ta'bidahu. Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Hadis riwayat Ahmad, Imam Nawawi menyatakan di sini hasan. Ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an fama yahilu li minha wa ma yahrumu alayya. Dia tanya pada Rasul, saya sering itu melakukan jual beli, apa jual beli yang halal dan apa jual beli yang haram. Nabi SAW kemudian bersabda, ya ibna akhi idza ashtaraita minha bai'an fala tabi'u hatta taqbidahu. Wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang
Janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Ini beli barang A, mau jual kepada pihak lain, kita terima dulu ini. Ya, ada syarat terima dulu, qobd istilahnya itu qobd. Sudah diterima, baru boleh jual pada pihak lain. Idza syaraita minha bai'an fala tabi'u hatta taqbidahu. Jangan dijual lagi sebelum kamu qobd itu. Istilah qobd ini istilah yang tergantung pada masing-masing barang. Urfnya gimana? Ya. Barang A nanti qobdnya beda, barang B nanti qobdnya lagi beda. Ya, maka tidak bisa pakai standar di sini. Nanti ada beberapa kasus baru nanti makin jelas. Qobdnya itu gimana? Syarat terimanya itu bagaimana? Nah, terus ketika Rasulullah SAW hanya menjelaskan hal-hal yang diharamkan dalam jual beli, padahal beliau ditanya tentang kaidah-kaidah halal atau haram dalam jual beli, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap jual beli hukumnya boleh, kecuali terdapat larangan dalam akad tersebut. Nah, kan Nabi ditanya mana jual beli yang halal, mana jual beli yang haram. Nabi SAW sebutkan yang haram, menunjukkan sisanya halal. Berarti hukum asalnya adalah halal untuk transaksi muamalat atau jual beli. Nah, maka penjelasannya kita akan fokus bahas harta haram dilihat dari 3 sisi. Tadi ya, 1 kezaliman, 2 gharar, 3 riba. Nah, sekarang kita lihat bab kedua, harta haram hasil kezaliman. 2.1 Definisi zolim. Zulm berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan berbuat zolim. Menurut istilah, zolim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zolim yang diharamkan baik dengan cara menambah atau mengurangi. Lawan kata zulm adalah adil. Adil dalam bahasa Indonesia berarti berbuat adil. Lihat, zulm berasal dari bahasa Arab. Artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya secara bahasa. Namun secara istilah mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim. Nah, zalim ini lawan kata dari berbuat adil. Nah, sekarang kita lihat langsung pada zalim dalam muamalat 2.2. Dibaca. Semua syariat samawi mengharamkan kezaliman serta mewajibkan keadilan. Allah telah mengutus para rasul serta membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Allah berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qist." Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Al-Hadid 25. Lihat, di sini disuruh untuk berbuat adil. Dan pasti diterangkan di bawahnya. Untuk lebih menegaskan bahwa kezaliman diharamkan, maka Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu adz-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Allah telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku, dan aku haramkan kezaliman sama kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Nah, dalam hadis ini dinyatakan Allah itu larang kezaliman dan melarang manusia untuk berbuat zalim. Terus oleh karena itu haram hukumnya seseorang menzalimi orang lain, sekalipun orang yang dizalimi adalah non-muslim. Nah, non-muslim tidak boleh dizalimi. Barangnya nggak boleh diambil gitu saja walaupun dia itu non-muslim, dia kafir. Nggak bisa juga hartanya dirampas gitu saja. Barangnya dimanfaatkan gitu saja tanpa izinnya, nggak boleh. Contoh misalnya bajak barangnya, dibajak hasil ciptaannya gitu, dan dia sudah punya hak cipta untuk itu.
nggak boleh sama sekali ngambil haknya. Karena dilarang berbuat zalim itu secara umum, baik muslim kepada muslim maupun non muslim. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum shananu qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa." Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah ayat 8. Ya, terus diriwayatkan ini tentang cerita dari Yahudi bagaimana di sini bentuk berbuat adil. Diriwayatkan bahwa seorang Yahudi menagih hutangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa seekor unta yang pernah dipinjam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menagih dengan cara yang sangat kasar sehingga sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memukulnya. Melihat gelagat para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkan dia, sesungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian." Lihat, orang Yahudi menagih utang mau kasar-kasar dengan Nabi. Sahabat emosi. Sampai-sampai sahabat ingin mukul Yahudi ini. Terus Nabi SAW katakan, biarkan dia. Dia karena memiliki hak, memiliki alasan untuk berbuat demikian. Lalu keterangan di bawahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian sahabat membeli unta untuk membayar hutang beliau. Setelah berusaha mencari unta yang sama umurnya dengan unta yang dipinjam namun tidak mendapatkannya, mereka melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang ada hanyalah unta yang lebih bagus umurnya dari yang dipinjam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Belilah unta yang paling bagus itu dan bayarkanlah. Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang membayar hutang dengan yang lebih baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini dikatakan awalnya kan pinjam unta. Cari-cari unta yang sama nggak ada, dikembalikan dengan unta yang lebih baik. Namun unta yang lebih baik yang jadi ganti ini tidak disyaratkan di awal, cuma inisiatif dari yang meminjam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang meminjam sesuatu, meminjam uang, minjam uang, lantas dia sendiri sadar untuk kembalikan lebih, kerelaan dia, bukan syarat awal, bukan dipaksa, kerelaan dia kembalikan dalam jumlah lebih. Punya 1 juta, dia kembalikan, "Pak, ini 1 juta saya kembalikan, mohon maaf saya kembalikannya mungkin agak telat, misalkan Bapak, ini saya tambah lagi, maaf Pak, untuk oleh anak-anak ya 100.000." Sama dengan kasusnya ini. Ini tidak pakai syarat di awal, boleh. Yang masalah yaitu terjatuh dalam riba jika disyaratkan di awal atau sudah jadi regulasi atau kebiasaan yang sudah disepakati. Itu baru bermasalah. Kalau ini enggak. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW tadi, sudah bayar saja dengan unta yang bagus. Lalu Nabi SAW itu katakan, "Khairun nas ahsanuhum qadaan." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang itu adalah yang baik dalam membayar utang. Bentuknya apa? Nabi contohkan tadi bentuknya. Unta tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bayar dengan unta yang lebih baik. Boleh. Ya, seperti ini dibolehkan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa tadi Nabi SAW ingin dizolimi, ya, yang Yahudi ini salah sebenarnya, dia zolimi Nabi, mau kata-kata kasar dengan Nabi, ya nggak boleh, tetap menyingkapi orang yang berutang dengan cara yang baik. Nagih, namun nggak perlu kasar-kasar seperti itu. Namun Nabi SAW sikapi tindakan kasar orang ini, Nabi SAW sikapi baik, malah unta yang dikembalikan dengan unta yang lebih baik. Maka kezoliman tidak selamanya dibalas dengan kezoliman. Dalam hal istilah balas dendam, Ibnu Taimiyah pernah merinci. Balas dendam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, suatu yang jelek dibalas dengan kejelekan yang lebih parah. Si A ini nyubit kita balas mukul mukanya.
Keadaan pertama ini namanya zalim. Ya, keadaan pertama ini namanya zalim. Dia disebut berbuat zalim. Yang kedua, yang jelek dibalas dengan jelek yang sama. Dicubit, dibalas lagi, cubit lagi. Ini namanya muqtasid. Ini namanya muqtasid. Artinya secara bebas, artinya itu berbuat adil. Kemudian ada yang ketiga, balas dendam. Yang ketiga, bentuknya kejelekan dibalas dengan kebaikan. Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Ini Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan muhsinun. Orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Coba urutannya tadi dari apa dulu? Istilahnya yang pertama apa? Zalim, muqtasid, muhsin. Yang lebih baik yang mana? Muhsin. Maka tingkatan yang tiga yang paling baik. Kalau yang pertama zalim, dosa dia jelek, dia balas dengan lebih jelek lagi. Yang kedua, muqtasid, jelek, dia balas dengan jelek yang sama, semisal ya. Yang ketiga, muhsin, yang jelek dia balas dengan yang baik. Kejelekan dia balas dengan kebaikan. Itu namanya muhsin. Mana kira-kira yang dijalani paling berat? Yang mana yang paling berat? Muhsin. Itu berat banget itu. Seringnya kita itu yang pertama zalim. Udah pokoknya saya balas-balas, pokoknya nggak mikir. Urusan dia, pokoknya dia siapa suruh nyakiti saya. Ya balas dendam pokoknya. Kalau bisa lebih parah. Mau buat muqtasid itu sulit sekali loh. Cubitnya harus juga ditakar lagi. Ini cubitnya dia pelan ya. Saya juga pelan juga berarti. Kalau saya lebih dari cubitnya dia lagi, zalim berarti. Ya, berat itu. Maka yang paling berat lagi muhsin, yang jelek malah dibalas dengan yang baik. Kira-kira yang Nabi SAW lakukan tadi apa? Yang mana yang Nabi SAW lakukan? Muhsin. Tindakan jelek Yahudi tadi, berbuat kasar pada Nabi, Nabi balas dengan yang baik. Jadi orang yang muhsin Nabi SAW contohkan yang baik. Langsung beliau praktekkan itu. Itu gak usah banyak bicara dengan sahabat. Ini contohnya kayak gini loh. Langsung praktekkan. Para sahabat sudah tahu, oh iya ya gini muhsin ini cara buat kayak gini. Terus hadis di atas. Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa betapa Islam menjunjung tinggi keadilan. Sekalipun pemilik hutang adalah seorang Yahudi yang merupakan musuh umat Islam, lagi berlaku kasar kepada Nabi SAW di hadapan para sahabatnya. Akan tetapi Nabi tidak menzaliminya. Bahkan sebaliknya, beliau membayar utangnya dengan pembayaran yang lebih bagus dari barang yang diambilnya. Nah lihat, Nabi tetap bayar utang walaupun itu Yahudi. Gak bisa alasannya, wah ini memang dasar Yahudi ini, dia itu kejam banget dia. Ya, orang di Palestina dia tembak semuanya gitu. Saya nggak mau bayar utangnya, nah dia kayak gitu. Nabi tetap bayar nih. Walaupun Yahudi itu nyakiti Nabi Muhammad SAW, mungkin zolimi para sahabat, tetap bayar utang kewajiban. Maka tidak zolimi, walaupun itu dari orang Yahudi. Terus, akhlak mulia Rasulullah telah dipuji Allah dalam firman-Nya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. Nah, ini menunjukkan bagaimana bagusnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Dr. Khalid Asy-Syayya berkisah seorang Syiah yang sangat benci dengan kelompok Sunni. Nah, lihat, ini tentang kisah seorang Syiah. Ini wong sesat ini. Syiah ini tetap diperlakukan adil. Ya, dia cerita seorang Syiah berubah menjadi penganut Sunni saat menyaksikan tanya jawab dengan narasumber Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Nah, Syekh Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia, seorang Sunni.
Terus dia dapat pertanyaan dari seorang Syiah. Lihat selanjutnya. Syekh ditanya, bagaimana hukumnya saya sebagai pejabat menghadapi dua orang yang mengikuti tes masuk ke pegawaian. Yang satu berasal dari kelompok non-Sunni, Syiah, nilainya lebih bagus dari yang berasal dari kelompok Sunni. Apakah saya boleh mendahulukan yang Sunni? Lihat, nilainya yang Syiah itu lebih tinggi. Yang Sunni nilainya lebih rendah. Ada dua pilihan nih. Saya milih yang Syiah tadi, nilainya itu lebih tinggi, namun pemahamannya ini masalah nih. Atau saya milih yang Sunni, namun nilainya lebih rendah. Coba lihat jawaban dari Syekh. Syekh menjawab, tidak boleh engkau lakukan. Allah berfirman, wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah ayat 8. I'dilu wa aqrabu litaqwa. Syekh Ibnu Bas bawa hadis ini, bawa ayat ini, Al-Maidah ayat 8. Untuk tunjukkan tetap berbuat adil. Berarti berbuat adilnya gimana? Milih yang mana kalau gitu? Hah? Milih yang sesuai dong. Hasil nilainya mana? Walaupun dia itu dari orang Syiah, tetap dipilih kayak gitu. Maka lihat jawaban Syekh bin Bas. Melihat di bawahnya. Melihat keadilan yang terpancar dalam fatwa Syekh tersebut, seorang Syiah yang semula benci terhadap kaum Sunni meninggalkan ajarannya dan berpindah ke Sunni yang murni mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Nah lihat, gara-gara dia lihat Syekh Ibnu Bas kok dengan Sunni itu kok malah suruh milih dia karena nilainya lebih tinggi, akhirnya yang Sunni tadi tobat. Ya Allah, ternyata yang Syiah tadi tobat, ya. Dia milih tetap yang Syiah kan? Syekh Ibnu Bas tetap milih yang Syiah. Akhirnya yang Syiah tadi tobat. Ya Allah, ternyata Sunni kok baik banget ya. Kok dia itu perlakuan dengan adil. Maka sejak saat itu yang tadi jadi Syiah itu tobat menjadi seorang Sunni, akhirnya mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mengingat muamalat adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya, melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka sangat penting mengetahui muamalat yang mengandung unsur kezaliman. Karena banyak muamalat yang terbebas dari riba dan gharar, akan tetapi memiliki unsur kezaliman. Muamalat ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram. lalu di antara bentuk muamalat yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, menjual najis, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, monopoli, korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan merek dagang dan lain sebagainya. Lihat ya, bentuknya macam-macam sini ya. Bentuk muamalat yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, ada menjual barang najis, ada menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, ada karena monopoli sesuatu, korupsi, kolusi. Nanti penjelasannya semua rinci nanti dalam buku ini. Ada penipuan, pemalsuan merek dagang dan lain sebagainya. Ya, pemalsuan merek dagang berarti apa ini? Apa Mas? Jual barang KW ya. Masuk di situ. Terus dalam pemaparan muamalat yang mengandung unsur kezaliman dan akan kami bagi kepada kezaliman terhadap hak Allah, kezaliman terhadap hak orang tertentu, dan kezaliman terhadap hak orang banyak. Nah, beliau bagi jadi 3 lagi. Kezaliman terhadap hak Allah. Nanti yang kita bahas tentang zakat. Yang kedua, kezaliman terhadap hak orang tertentu. Yang ketiga, kezaliman terhadap orang banyak. Terhadap Allah, orang tertentu, terhadap orang banyak. Nah, sekarang kezaliman terhadap hak Allah. Di antara harta haram adalah harta yang bercampur dengan hak Allah yang tidak dibayarkan, seperti zakat yang tidak ditunaikan. Tindakan ini adalah sebuah kezaliman terhadap hak Allah, dan harta tersebut terhitung harta haram yang harus secepatnya dikeluarkan. Nah, lihat. Yang pertama kaitannya dengan zakat. Zakat itu haknya siapa? 8 asnaf. Di antaranya itu orang miskin. Kalau ada orang kaya sudah waktunya bayar zakat, dia tidak bayar zakat, berarti hak orang miskin dia tahan. Harta yang dia pegang berarti harta yang haram. Harta yang masih di dia nggak mau keluarkan tadi kan, 2,5% lah tiap tahun tadi. Maka 2,5% ini miliknya orang miskin sebenarnya. Dia tahan, berarti dia pegang harta haram. Itu maksud Ustaz Irwandi tadi. Terus
Sekarang niat 2.2.1.1 harta haram zakat yang tidak ditunaikan. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan juga telah menjamin rezeki mereka seluruhnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Hud ayat 6. Wa ka'ayyan min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Al-Ankabut ayat 60. Nah, ini tentang Allah itu mau memberi rezeki kepada siapapun. Terus sebagian manusia memperoleh rezekinya dari pengguna jasa mereka dalam bentuk upah. Mereka adalah kaum buruh, pegawai dan orang upahan. Dan sebagian manusia mendapatkan rezekinya dari harga barang yang mereka hasilkan. Mereka adalah kaum produsen dan petani. Dan ada sebagian manusia yang mendapat rezekinya dari keuntungan selisih harga barang yang mereka beli dengan harga barang yang mereka jual. Mereka adalah kaum pedagang. Dan juga ada sebagian manusia rezeki mereka bukan karena barang atau jasa yang mereka berikan kepada pihak kedua, akan tetapi karena status mereka sebagai kaum fakir dan miskin. Rezeki mereka berada di tangan orang-orang yang wajib zakat. Nah, lihat, orang miskin ini dia mungkin kerja, namun tidak terpenuhi tadi kebutuhan pokoknya. Ada rezekinya pada orang kaya. Allah tetapkan ada pada orang kaya. Orang-orang kaya ini tidak menunaikan zakat. Maka itu hak mereka yang mereka tahan, yang orang kaya itu tahan. Lalu Allah berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Al-Ma'arij 24 hingga 25. Nah, di sini disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Ada untuk orang miskin. Itu untuk lisaili, untuk orang miskin yang minta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Orang miskin berarti ada dua. Ada orang miskin yang mau minta-minta, ada orang miskin yang malu untuk minta-minta. Ya. Dia masih punya, dia merasa masih punya harga diri, dia nggak mau minta. Namun kalau dia nggak mau minta, sebenarnya kebutuhannya kurang. Harusnya orang-orang kaya itu sadar juga untuk memenuhi hajatnya. Lalu ayat di atas menjelaskan bahwa zakat yang merupakan rezeki para kaum lemah telah ditentukan Allah persentasenya pada harta orang kaya. Maka tidak cukup jika dikeluarkan sekehendak pemilik harta. Bila mana diketahui bahwa zakat bagi fakir miskin sama artinya dengan upah bagi seorang pekerja dan sama dengan harga barang yang diberikan pembeli kepada penjual, maka sebagaimana Allah yang mencela orang yang telah menggunakan jasa buruh namun menunda-nunda upahnya atau sama sekali tidak diberikan, maka Allah juga mencela orang-orang yang menahan rezeki kaum duafa. Nah, lihat, kalau orang yang punya bawahan, punya pekerja, dia harusnya gaji, namun dia nunda-nunda gajinya, zalim dia berarti. Maka untuk orang kaya yang punya harta berlebih, saatnya sudah bayar zakat, dia tidak bayar zakat, maka sama keadaannya seperti itu. Lalu pencelaan terhadap orang yang menahan upah buruh dapat dicerna oleh logika dan naluri manusiawi. Akan tetapi pencelaan terhadap orang-orang yang menahan rezeki fakir miskin tidak demikian halnya. Oleh karena itu Islam datang mewajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat dan menjadikan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, serta mengancam dengan sisaan yang berat bagi orang yang tidak menunaikannya. Dikarenakan orang yang menahan zakat telah menzalimi pihak kaum duafa yang tidak berani mengambil rezeki mereka yang berada di genggaman orang-orang yang kaya. Sungguh kezaliman yang sangat besar jika kaum fakir tersebut tertidur dengan perut lapar dan badan tidak terbaut kain, sedangkan rezeki mereka telah ditentukan Allah pada harta orang-orang kaya. Di sekeliling mereka cukup untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Namun orang-orang kaya tersebut tidak memberikannya. Nah, Nabi SAW bersabda, langsung artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang-orang muslim yang kaya zakat untuk menutupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian, melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka, orang kaya yang tidak berzakat, dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Nah, lihat di sini dikatakan dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan oleh Al-Haythami, sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang muslim kaya,
untuk menutupi kebutuhan orang miskin. Harta ini untuk menutupi kebutuhan orang miskin. Berarti kita dapat ambil pelajaran, zakat asalnya untuk menutupi kebutuhan orang miskin. Maka bisa jadi satu orang kaya ini punya harta, zakatnya misalnya puluhan juta. Dia serahkan pada orang miskin satu saja untuk menutupi kebutuhannya. Kebutuhan untuk berapa lama? Kebutuhan karena zakat nanti tiap tahun, berarti kebutuhan untuk 1 tahun. Dia cukupi. Sering dilakukan oleh penguasa di Saudi, perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha di Saudi Arabia. Kayak gini, dia kalau mau bayar zakat, dia cari dulu pegawainya yang di situ gajinya di bawah UMR. Ya, gajinya di bawah UMR. Dia tanya, kebutuhanmu apa saja? Terus coba kalikan setahun berapa kebutuhannya. Lantas sudah diketahui kebutuhannya setahun sekian. Nah, zakat dikeluarkan nutupi kebutuhan tadi. Itu cuma untuk pegawai muslim saja. Jika ada pegawai kafir tidak dikasih. Paham Pak? Apa yang terjadi kalau gitu? Kalau di perusahaan itu ada pegawai kafir, apa yang terjadi? Jika ada pegawai muslim kan dapat zakat tadi kan, UMR-nya kan ketutup tadi dengan zakat kan. Sekarang pegawai kafirnya ngapain coba kalau gitu? Apa? Masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Ngapain saya dengan kekafiran saya gajinya kayak gini terus? Iya kan? Akhirnya dia karena awalnya nuntut ini dulu, sudahlah saya masuk Islam saja. Itulah yang terjadi di Saudi Arabia. Biasanya pekerja dari Filipina itu non muslim banyak kan. Nah, dari Manila sana, itu datang ke Saudi Arabia itu kerja yang penting selain di Mekah Madinah sajalah. Mereka banyak yang masuk Islam, bahkan masuk Islamnya itu hampir tiap hari. Itu. Ini nggak dipublish oleh Saudi itu. Kamu saking bosannya kita dengar itu orang mu'alaf tiap hari. Itu di pasar Pak, di salah satu masjid di pasar itu ada pasar besar di kota Riyadh. Tiap hari masuk Islam lagi itu. Sudahlah. Masuk Islam lagi. Orang dengar terus tiap hari itu. Ada yang lima orang, rata-rata 5, ada 3, ada 2. Ya. Setiap ba'da sholat ada saja masuk Islam. Apa faktornya? Di antara faktornya tadi itu. Jadi pegawai dia di perusahaan Saudi, tadi bosnya mau kasih zakat, tentu saja dia lihat yang muslim kan. Dia tanya itu tadi kebutuhannya apa. Dia penuhi tadi yang kita sebut dalam hadis ini. Kebutuhan orang itu dipenuhi. Misalnya kurang berapa ribu real, ditutup untuk 1 tahun tadi, berapa ribu ini dikasih. Kebutuhan saya 1 tahun ini 12.000 real Pak. Sudah dikasih 12.000 real. Tercukupi tadi kebutuhan orang miskin. Makanya itu jadi sebab orang berbondong-bondong masuk Islam, diantaranya karena faktor itu. Ya, kalau Filipina itu kalau ke Saudi, jadi kayak gitu tuh pulang. Maka tiap tahun orang Saudi itu rata-rata menghajikan orang Filipina itu hampir 500 orang. Itu mu'alaf baru berarti. Ya, 500 orang, 10 bis. Satu bis kan rata-rata 50 kan? 45 kan, itu hampir 50, hampir 50 kali 10 bis hampir 500. Itu diberangkatkan tiap tahun dari satu kota, belum kota lain. Saking strateginya seperti itu dulu. Itu di negeri Wahabi Pak. Itu negeri Wahabi. Itu yang orang-orang bilang Wahabi itu sadis ya, kayak gitu ya, sadis. Sadis gimana coba? Orang kayak begini ditarik coba, halus banget. Pinter banget cara nariknya itu. Itu nggak pakai senjata, nggak pakai perang, nggak pakai apa. Cuma masalah gaji aja, coba lihat. Gimana ya saya bisa dapat gaji yang adil kayak gitu, gaji kayak gitu ya? Sudah, apain saya dengan agama saya seperti ini? Sudah saya masuk Islam saja. Dapat gaji di atas UMR.
Cerdasnya mikirnya itu orang Saudi. Rezekinya berkah juga. Langsung dia penuhi kebutuhan orang miskin gak mampu. Kan di bawah UMR tadi. Untuk dia bayar kos-kosannya berat dia. Daripada dia cari kerja sampingan, bosnya nanggung itu. Terpenuhi tadi yang disebut dalam hadis. Untuk menutupi kebutuhan orang fakir. Dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Maka sebenarnya di negeri ini itu banyak orang miskin sebenarnya karena sebab orang-orang kaya belum sadar untuk menunaikan zakat. Itu poin penting yang dikata Nabi. Masih banyak orang yang di bawah garis kemiskinan dikarenakan orang-orang kaya tidak peduli dalam hal zakat. Mungkin zakat saja mungkin baru dengar itu. Padahal dia sudah punya perusahaan besar. Dia sudah punya usaha banyak, sudah punya cabang banyak. Namun zakat belum pernah tunaikan sama sekali. Nah, ini tentang zakat yang belum tunaikan sama sekali, bertahun-tahun belum bayar zakat. Nah, ini nanti akan disinggung oleh Ustaz Irwandi juga. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka orang kaya yang tidak bayar zakat tadi dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Karena itu ada hak orang miskin di situ. Ya, ada hak orang miskin di situ. Itu hak mereka itu. Dia kelaparan itu gara-gara kamu orang kaya nggak kasih zakat di situ kepada mereka. Terus demi menjaga martabat dan harga diri kaum duafa, Allah tidak memerintahkan mereka untuk datang meminta-minta atau dengan cara paksa mengambil hak mereka yang berada di tangan orang yang wajib zakat. Akan tetapi Allah memerintahkan pihak yang berkuasa, pemerintah, untuk mengambil hak para kaum duafa dari harta orang kaya dan menyerahkannya kepada mereka. Nah, jadi yang mengambil itu ada dari pemerintah nanti ngambil untuk zakat tadi biar adil. Ya. Penguasa ambil, nanti ada petugas, yaitu ada amil zakat untuk ambil. Maka ada istilah amil zakat. Amil zakat itu dari kesimpulan para ulama disebut amil zakat jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, menjadi amil berarti kerja. Kerjanya narik, simpan zakat tadi, terus salurkan. Bukan hanya nongkrong di masjid, ngopi gitu, tarik rokok gitu, orang datang bayar gitu. Bukan. Itu pekerja sosial itu namanya. Amil itu kerja, dari narik, simpan, terus salurkan. Yang kedua, punya otoritas, bisa memaksa. Kalau punya otoritas bisa memaksa, berarti dia dapat SK. SK-nya jelas. Terus takmir masjid bagaimana? SK ada enggak? Bapak-bapak takmir, ada SK enggak untuk takmir masjid? Ya, belum ada kan? Namun beberapa waktu lagi kalau saya tidak salah sebelumnya ini itu punya aturan tiap masjid bisa untuk narik zakat. Dia ada pengurusannya sendiri itu. Tiap masjid lewat ketakmiran masjid atas nama masjid bisa narik zakat. Kalau ini ada SK dari pemerintah, terus dia kerja untuk itu, dia jadi amil di situ. Nanti yang berikutnya itu ada kayak gini aturannya. Saya nggak tahu ini keberlanjutan dari Kemenak sebelumnya ke Kemenak sekarang ini ada atau tidak. Namun yang sebelumnya saya punya aturan itu, namun terputus nih kan sekarang ganti Kemenak. Sekarang kan ganti, ya, Menteri Agamanya kan diganti. Maka nggak tahu yang sebelumnya ini aturan ini berlanjut nggak sekarang ini. Namun sebelumnya itu ya Menteri Agama punya aturan setiap takmir masjid ya punya hak untuk narik zakat. Nanti ada SK nanti yang Kemenak nanti turunkan. Kalau ini ada, beralih dia jadi amil zakat. Dia punya otoritas di situ untuk narik. Nah, ini seperti Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Baca artinya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah 103. Nah, terus perintah untuk menarik zakat. Dalam ayat di atas ditujukan kepada Nabi SAW yang juga pemimpin pemerintahan Islam kala itu.
Bila orang yang wajib zakat menunda menunaikan rezeki fakir miskin ini, maka Islam menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Terus Nabi SAW bersabda, Wa man manaha fa inna akhiduha wa satru malihi azmatan min azamati rabbina. Barang siapa yang enggan menunaikan zakat, maka akan kami tarik zakatnya dan menyita setengah hartanya. Hal ini merupakan ketetapan Rabb kami. Hadis riwayat Abu Dawud, sanad hadis ini hasan. terus jika orang-orang yang enggan menunaikan zakat berjumlah banyak dan membentuk sebuah kekuatan, maka darah pun boleh ditumpahkan dengan cara pemerintah memerangi mereka. Nah, ini untuk orang-orang yang enggak bayar zakat, mereka kompak barengan. Kita enggak mau bayar zakat, padahal pemerintah sudah wajibkan bayar zakat. Nah, maka Memperjuangkan hak fakir miskin, sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. nah, maka bisa diperangi. Ini jika masyarakat kompak nih, enggak mau, kita enggak mau bayar zakat sama sekali. Nah, pemerintah bisa punya hak untuk narik dengan paksa. Bahkan yang dilakukan oleh Abu Bakar, diperangi orang-orang kayak gini. Terus Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram, karena harta zakat itu telah ditentukan oleh Allah sebagai hak fakir miskin. Dan harta haram ini akan mengotori bahkan memusnahkan harta yang bercampur dengan zakat yang tidak ditunaikan. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu." Barang siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya. Nah, maka untuk hilang kotoran dari harta tadi, zakat itu ditunaikan. Insya Allah pembahasan minggu depan kita bahas cara membersihkan harta haram ini, yaitu zakat tadi yang belum ditunaikan, cara membersihkannya gimana. Gimana kalau sudah bertahun-tahun zakatnya belum dibayar. Lalu gimana cara pengelolaan harta zakat. Maksudnya harta zakat boleh diinvestasikan enggak? Nanti akan dibahas oleh Ustaz Irwandi dalam buku ini insya Allah. Baik, ada yang tanya langsung? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada dari pihak tingkat provinsi maupun pemerintah mengumumkan para pengusaha kaya muslim yang kita beri tausiah, kemudian kita jelaskan tentang pentingnya zakat? Kalau itu sudah berjalan, tapi kalau belum, melangkah baiknya mungkin ada pihak-pihak yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dari pemerintah memberikan kesadaran kepada orang-orang kaya untuk keluarkan zakat dengan cara kumpulkan mereka, sehingga nanti semuanya sadar untuk bayar zakat untuk mengatasi kemiskinan tadi. Ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menjual barang dengan kita mengganti merek aslinya itu bagaimana? Dengan kita mengganti merek aslinya. mengganti merek aslinya. Misal tas ada mereknya, terus merek itu kita hapus, kita kasih merek kita sendiri. Izin dari yang punya barang pertama enggak? Apa merek tadi? Zolim berarti. Itu penyalahgunaan hak merek tadi. Dah ya. Itu salah. Enggak. Ya. Cara penyaluran zakat itu apa, harus lewat amil atau bisa orang kaya itu? Baik, amil tadi syaratnya sudah paham ya? Ya. Ya. Kalau ada amil seperti ini maka salurkan lewat itu. Kalau tidak ada bisa salurkan sendiri. Iya, bisa salurkan sendiri juga tidak masalah. Di belakang Pak. Di belakangnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, koperasi syariah juga sudah mendapatkan hak untuk mengumpulkan zakat. Setahu saya begitu. Menurut Ustaz bagaimana pelaksanaannya? Yang kedua berkaitan dengan 8 asnaf ini, apakah harus semuanya atau bisa fokus ke Salah satu. Baik. Kalau untuk 8 asnaf, Nabi SAW dulu pernah untuk masalah zakat beliau suruh ngambil tuqadu min agniyaihim wa faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya terus salurkan pada orang miskin. Cuma sebut orang miskin saja, berarti 1. Padahal ada 8 asnaf, 7 enggak disebut oleh Nabi. Namun dalam ayat ya atau ayat 60 sebut 8 asnaf.
Namun kalau kita cuma dapat satu dan fokus tadi, seperti saya cerita orang Saudi tadi itu ya, dia bos punya zakat, kasih ke pegawainya saja yang miskin gak mampu, berarti cuma fokus satu kan, dibolehkan. Gak mesti dia bagi zakat ini, dia punya zakat sekian juta, terus dia bagi 8. Gak mesti seperti itu, dia bagi 1/8 enggak. Cukup dapat 1, dapat 2 dari 8 asnaf tadi, dibolehkan untuk disalurkan kepada mereka. Terus yang pertama tadi, koperasi syariah itu mesti ditinjau lagi. Saya belum bisa katakan dia bergerak sesuai syariat secara utuh gitu, harus ditinjau lagi. Ya, nanti mungkin ada pembahasan satu ini perlu dicek lagi. Saya khawatirkan zakat yang masuk diinvestasikan. Nah ini nanti ada pembahasan Ustaz Irwan di berikutnya. Boleh enggak harus diserahkan utuh kepada orang miskin ini ya, punya 1 juta salurkan 1 juta langsung, boleh enggak dikembangkan? Saya takutkan koperasi malah kembangkan itu lagi, jadi berkembang. Nah, nanti akan terjawab nanti insya Allah pertemuan berikutnya, enggak saya jawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Sistem jual beli terkini yang namanya jual beli online itu salah satu caranya adalah penjual punya kerjasama dengan pemilik barang. Jadi si penjual ini hanya semacam sebagai perantara. Barang yang dia jual belum dia terima, tapi dari si pemilik barang langsung mengirim ke alamat yang telah direkomendasikan oleh si penjual online. Apakah sistem ini menyalahi sunnah Rasul atau enggak? Terima kasih Ustaz. Baik. Itu dropship namanya ya. Kalau sistem seperti ini sudah ada kerjasama antara pemilik barang tadi dengan si penjual, dia sebagai cabangnya, sebagai wakilnya, maka sama statusnya seperti dia memiliki barang, maka boleh. Atau dia sebagai calo, dia jualkan barang ini atas nama calo dia ya, nanti dapat komisi sekian, seperti itu boleh. Yang tidak boleh biasanya dilakukan itu, ini ada si penjual ambil barang dari si pemilik, suruh kirim ke alamat A ya. Dia lepas tangan sebenarnya. Yang ini nggak tahu kalau ini dia lakukan dropship seperti itu, langsung sampai kepada pihak ini. Padahal harusnya dia ikut serta dalam bertanggung jawab untuk barang ini. Ini lepas tangan. Kalau ada rusak apa ini nggak bisa komplain. Dia mau komplain kepada siapa juga? Mau komplain pada ini, dia bilang enggak, itu barang si A kok, pemilik A. Saya kirim langsung ke alamat A ini. Itu ada yang miliki kok. Kamu protes saja sama si A itu. Dia lepas tanggung jawab. Padahal dia sudah dapat untung di situ. Ya ini baru bermasalah. Maka dilihat dulu bentuknya seperti apa. Ada lagi tadi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, apakah zakat itu harus disalurkan melalui amil? Artinya Tadi sama? Tidak harus ya? bisa langsung. Bisa langsung. Ya. Oke, terima kasih. Baik, apa hukumnya? Ya, lanjut. Sebenarnya dalam sebuah masyarakat yang sudah terbiasa memberi hadiah, kemudian ada dua pihak yang berhutang, kemudian memang tidak ada kesepakatan. Ketika dia membayar hutang, dia memberikan hadiah. Seperti halnya dia misalnya sering berkunjung ke dua orang ini tanpa ada hutang, itu sama sering memberi hadiah. Ketika hutang dia juga memberi hadiah. Apakah hal ini bisa disandarkan pada dalil seperti hutang Rasulullah tentang hutang pada Yahudi dan Itu tidak masalah, tidak ada syarat awal. Dan itu juga kebiasaan dia ketika berutang ataupun tidak berutang, maka boleh-boleh saja. Dan yang menerima, yang memberi pinjaman, dia boleh memanfaatkan hadiah tersebut. Ya, satu lagi. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita bersyirkah dengan pihak yang kita tahu dia dapatkan harta itu dari harta zolim? Misalnya kita tahu pihak mitra yang mau kita bersyirkah itu dia misal dari lembaga ribawi, dari gajinya, apa lebih baik kita nggak tahu untuk main Islamnya Ustaz.
antum mau selamat dari riba dan ingin berkah, berarti cari juga dengan kerjasama dengan orang-orang yang punya harta yang lebih berkah, yang halal. Jangan campuri harta antum di situ. Ya, biar nanti harta kita jadi berkah dan nggak ada masalah-masalah selanjutnya lagi. Soalnya kalau antum ini ikut lagi situ, ditakutkan nanti usaha ini jadi masalah gara-gara dia sebenarnya, bukan antum. Jadi datang bangkrut, utang numpuk, masalah problem bisa datang belakangan. Ya, gitu ya. Baik, Ustaz. Mana lagi? Ya. Tentang hukum zakat produktif, apakah itu jadi sama dengan yang dimaksud zakat yang diinvestasikan? Bagaimana terkait dengan maraknya bahkan keputusan Kemenak setahu saya juga membolehkan zakat produktif. Nah, nanti akan dikritik oleh Ustadz Irwandi di sini. Nanti ada pembahasannya. Dia sebutkan perbedaan pendapat, terus nanti dia akan rojihkan yang mana. Kesimpulannya yang tepat, zakat langsung disalurkan kepada orangnya. Nggak usah dikembang-kembangkan jadi sesuatu gitu. Ya, nggak usah nanti dikasih dalam bentuk ternak, ternaknya nanti berkembang jadi berapa gitu. Nah kemudian nanti diambil lagi zakatnya kasih ke yang lainnya lagi. Nggak kayak gini jadinya. Kebutuhan dia berapa kita tahu, sudah saya kasih sesuai kebutuhan dia. Atau ini saya mau kasih zakat ini pokoknya untuk dia langsung. Kesimpulan Ustadz Irwandi seperti itu. Ya, nanti makin jelas nanti ketika beliau bawakan fatwa Majma' Fiqh Islami dari Oki dan beberapa fatwa akan dijelaskan di sini untuk jadi penguat beliau. Gitu ya. Terus Ustaz, apa hukumnya profesi debit kolektor? Cek aja tadi. Coba tadi apa tadi yang membuat harta haram? Zalim, gharar, riba. Ada apa di situ? Zalim 1. Riba ada enggak? Oh, nagih riba dia kok. Iya kan? 2 dia dapat itu. Ya, 2 dia dapat di sini. Zolimi orang itu. Terus yang kedua, riba lagi dia dukung. Maka 2 problem yang dia dapati saat itu. Ya, kalau masih jadi debit kolektor, mudah-mudahan Allah ganti dengan rizki yang lebih baik. Suruh taubat, berhenti. Bagaimana solusinya? Memperbaiki muamalah suami saya dalam properti karena RAB dan yang dibelanjakan itu beda. Contoh di RAB jumlah biji 10 biji, ukuran 8. Namun di lapangan diganti 8 biji, ukuran 6. Apa? Zolim, gharar, riba. Masuk mana? Zolim, nipu orang kan berarti. Ya kan? Nah, sudah masuk. Terjawab. Kita nggak usah kaji buku, sudah terjawab semua ini di sini. Bagaimana menghadapi pajak yang mempersulit proses jual beli properti? Karena pihak yang bersangkutan selalu memakai cara-cara ngakali nota jual beli untuk menekan pajak. Baiknya nggak nekan seperti itu caranya, dia tetap laporkan apa adanya. Resiko seperti itu. Saat kan pajak zolimi kita, itu resiko yang narik. Sebagai rakyat patuh saja, dia gak bisa ngakal-ngakali itu. Ya, dia gak bisa ngakal-ngakali hartanya nanti mau disertakan dalam harta pajak, gak bisa dia ngakali itu. Dia sebutkan apa adanya. Resiko dia jadi rakyat kayak gitu. Saat bagaimana hukumnya menyelenggarakan giveaway? Ada ustadz yang beranggapan terdapat unsur judi karena yang ikut dalam konteks banyak dan yang dapat hadiah hanya sedikit. Kan yang kasih cuma-cuma. Gini, saya punya barang. Siapa bisa jawab nih? Ayo jawab. Dapat hadiah. Saya kasih hadiah ini. Kamu punya peran serta apa? Cuma ngacung jawab. Ada bayar enggak? Enggak. Boleh enggak manfaatkan hadiah tadi? Boleh. Kan kayak gitu giveaway. Kecuali giveaway-nya dia kasih hadiah, syaratkan kamu harus beli produk ini. Kamu dapat iPhone. Misalnya ada sesuatu yang dibeli, ya, ada sesuatu yang dibeli. Nah ini bermasalah nanti. Namun kalau tidak ada syarat kayak begini, cuma biasanya itu kalau yang ini biasanya di Instagram dan medsos, cuma biasanya tag temanmu yang lainnya sebanyak-banyaknya. Silakan saja tag dia mau ngawur berapa banyak gitu, mau 1000 kayak gitu ya. Nanti dipilih, acak juga tetap dipilih. Yang punya toko dia pilih acak. Ini kayaknya saya senang sama yang ini nih ya. Saya pilih 3 saja. Padahal sudah 1000 komen.
Padahal sudah 1000 komen. Kan cuma-cuma dikasih. Kamu nggak komen juga nggak ngaruh sama dia kok. Biarin aja juga nggak ngaruh juga nggak apa-apa. Kalau kayak gini ya normal-normal saja biasa. Nggak ada unsur judi di sini. Judi itu kalau ada peran serta dari peserta beli sesuatu atau ada uang pendaftaran, sesuatu ada yang dibayar. Lantas dipilih acak, cuma 1 orang yang dapat, 2 orang yang dapat, atau 3 orang yang dapat. Nah itu baru jadi judi. Karena ada peran serta dari peserta. Kalau ini enggak, cuma dengar aja kok. Siapa yang berani jawab ini? Nanti dipilih, dikasih hadiah. Nah, kalau giveaway kayak gini enggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Insyaallah lanjut lagi pada kesempatan pekan depan setiap Selasa tetap dengan membahas harta haram muamalat kontemporer. Demikian mudah-mudahan bawa berkah dan Allah senantiasa memberkahi harta kita yang ada, pekerjaan kita yang ada, dan juga dipenuhi dengan rezeki yang penuh berkah dan penuh manfaat untuk keluarga, dan Allah terus nambahkan kita ilmu dan berikan kita keistiqomahan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.